Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qadar Islam, inilah salah satu seseorang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Talha bin Ubaidillah. Sosok Abu Kilabah seorang lelaki yang terakhir kali wafat. Bernama lengkap Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Sepanjang hidupnya dikenal sebagai ahli ibadah. Kisah kematiannya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad. Simak cerita ini dengan menonton hingga akhir hanya di Qadar Islam. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan tombol notifikasi. Ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari, bekal makanannya semakin menipis, hingga saat dirinya tidak tahu harus kemana. Dan akhirnya, dia melihat suatu tenda yang terdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah menghampiri tenda yang tampak kumuh tersebut. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kakinya. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal. Matanya rabun dan hanya lidahnya yang masih bisa berbicara. Sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak setiap kata yang keluar dari mulut orang tua tersebut. Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh, Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia. Begitu ucapan orang tua tersebut. Tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri?" Bapak tua itu menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya. "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu, wahai pemuda. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwuduk, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat aku haus." Lanjutnya, aneh, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun dalam tenda itu. Orang tua ini sepertinya tahu apa yang dipikirkan Abdullah. Lantas pemilik tenda ini menjelaskan lebih lanjut, "Tapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" ucap pemilik tenda tersebut. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati, Abdullah pun menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak hilang itu hingga sekian lama mencari. Ia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernafas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda. "Assalamualaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam, engkaukah itu yang tadi menemuiku?" jawab orang tua itu. "Ya," kata Abdullah.
"Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya si bapak itu. Namun Abdullah seperti tidak sanggup menyatakan apa yang terjadi pada anak si bapak tua ini. "Apakah Tuhan pernah mendengar kisah Nabi Ayub?" Abdullah mencoba untuk memulai membuka penjelasan. "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia. Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ayub alaihi salam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. "Lantas, apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub alaihi salam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Abdullah. "Ia selalu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah," jawab orang tua tersebut. "Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pun dijauhi sahabat-sahabatnya. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa maksud menceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam secara tiba-tiba? Akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya ini. "Aku telah menemukan anakmu. Namun sayang, saat kutemukan, dirinya sudah tidak bernafas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala engkau, wahai orang tua, bersabarlah atas musibah ini," jelas Abdullah. Lantas orang tua itu tersebut memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya," kata orang tua tersebut. Namun tak beberapa selang waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar Abdullah dengan nada terucap kagum dan bercampur sedih. Dan kini Abdullah bingung apa yang harus dilakukan terhadap jasad orang tua ini. Membiarkannya pun tak tega. Belum lagi jika ada kawanan binatang buas yang datang, jasad orang tua itu akan diterkam buas. Abdullah pun menutup jasadnya dengan kain yang ditemukan di dalam tenda tersebut. Dia pun bergegas keluar untuk meminta bantuan. Hingga beberapa waktu, Abdullah melihat dengan samar-samar beberapa orang yang jauh di sana. Mereka menunggangi kuda. Salah satu dari mereka pun tampak rapi. Tanpa pikir panjang, Abdullah pun langsung berteriak dan melambaikan tangan kepada mereka dari kejauhan. Orang-orang yang menunggangi kuda tersebut menyadari akan panggilan Abdullah. Mereka pun mendekatinya. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Abdullah langsung menceritakan apa yang telah terjadi dan meminta kepada mereka untuk menolong mengurus jasad orang tua tersebut. Lantas mereka memasuki tenda dan bertanya, "Siapakah dia?" "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan," jawab Abdullah. Lalu rombongan penunggang kuda yang berjumlah 4 orang itu langsung membuka penutup wajahnya. Mungkin saja salah satu dari mereka mengenalinya. Saat penutup wajah terbuka, wajah mereka tersentak lalu menangis. Abdullah pun bingung dengan apa yang dia lihat dari si penunggang kuda tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya selalu sujud tak kala orang-orang dalam keadaan tidur." Dengan heran, Abdullah pun bertanya, "Kalian kenal dengan orang tua ini?" "Kau tidak mengenalnya?" mereka bertanya balik kepada Abdullah. Abdullah pun jelas tidak tahu siapa orang tua yang dia temukan seorang diri di dalam tenda tersebut. Dia lantas bertanya, "Siapakah orang tua ini? Mungkinkah tuan-tuan dapat menceritakannya?" Namun orang tua itu kemudian memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mereka adalah utusan raja muslim yang memang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang tua tersebut. Kemudian mereka berkata, "Ia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat dari Rasulullah SAW.
Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun ia menolak jabatan tersebut. Dia membawa serta seorang anak laki-laki. Tadi kami menemukan jasad putranya dimakan singa. Cerita pendamping utusan raja. Pada akhirnya Abdullah paham. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal ini adalah Abu Kilabah yang tidak mau terlibat menjadi ulama penguasa. Maka dari itu, dia lebih baik menyingkir dan tinggal di padang pasir tandus bersama anaknya. Abu Kilabah wafat pada tahun 104 Hijriah. Utusan raja yang dimintai pertolongan oleh Abdullah pun mengurus jenazah Abu Kilabah dan menyolatinya. Lalu mereka kembali ke negerinya dengan membawa kabar buruk diiringi hati yang sedih. Terima kasih sahabat semua karena telah menonton video ini. Dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya dengan cerita sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat hikmah dan hidayah dari cerita tersebut. Dan jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.